Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama, kelas asuhan dan kelas Indria. Apa kabarnya hari ini? Wah, senang sekali ya, kalian sudah siap untuk memuji Tuhan, mengikuti setiap kegiatan, dan juga memberi persembahan. Dan yang terpenting adalah mendengarkan cerita Alkitab. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah di hari Minggu ini. Engkau sudah menolong kami sudah dapat bangun dari tidur yang nyenyak. Kami bersyukur Tuhan karena pagi ini kami dapat bersama-sama mengikuti kegiatan sekolah minggu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita saatnya mau memuji Tuhan. Kita bersama-sama boleh berdiri. Kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, anak-anak sudah memuji Tuhan dengan baik. Sekarang kita mau melanjutkan. Kita mau menyanyi binatang apa ya? Yang besar sekali, tapi kakinya pendek. Apakah anak-anak tahu? Binatang King Kong. Yuk kita nyanyi sama-sama. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Betul, Tuhan kita itu Maha Kuasa. Nah, sekarang kita mau melanjutkan lagi ya, memuji Tuhan. Mau tanya nih, binatang apa yang suka bergelantungan di pohon dan kesukaannya adalah buah pisang? Binatang apa itu ya? Monyet, betul sekali. Kita mau menyanyi anak monyet di atas pohon. Anak monyet di
atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa mengumpulkan persembahannya ketika anak-anak masih harus bersekolah minggu di rumah. Nanti ketika anak-anak pergi ke gereja, anak-anak boleh bawa persembahan itu dan mengumpulkannya di gereja. Tetapi ketika sekarang anak-anak ingin memberi persembahan, anak-anak bisa lihat di sini. Anak-anak bisa scan QR code-nya. Anak-anak bisa memberikan persembahan sekarang. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Aku bawa, aku berikan persembahanku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, terima kasih anak-anak sudah setia memberikan persembahan. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Yuk kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita, sehingga hati kita siap ketika Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan sama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Berkati juga teman-teman kami semuanya yang boleh mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, adik-adik, di dalam perikop ini kita akan belajar tentang seorang bapa yang
berdoa untuk orang sakit. Jadi tema kita di pagi hari ini, Paulus berdoa untuk orang sakit. Nah, pada suatu hari Bapak Paulus dan teman-temannya tiba di sebuah pulau yang bernama Pulau Malta. Nah, orang-orang yang ada di Pulau Malta itu sangat baik dan ramah kepada Bapak Paulus dan teman-teman Bapak Paulus. Mereka menyambut dengan sukacita. Dan pada saat itu adik-adik, teman-teman atau Bapak Paulus ini sangat kedinginan karena mereka sudah kena kehujanan. Dan mereka mengumpulkan ranting-ranting yang kering untuk dibuat api unggun mereka supaya badan mereka hangat dengan api. Dan pada saat itu Bapak Paulus juga ikut mengumpulkan ranting-ranting. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tangan Bapak Paulus digigit oleh seekor ular. Wow, sakit sekali. Tiba-tiba teman-teman Bapak Paulus dan orang-orang di situ melihat, pasti Bapak Paulus kenapa-kenapa. Dan pada saat itu Bapak Paulus langsung datang ke tempat api dan dia mengibaskan. Dia melempar ke dalam api itu ular dan ular itu mati. Dan Bapak Paulus pun tidak kenapa-kenapa. Bapak Paulus tidak menderita karena ada Tuhan yang menolong Bapak Paulus. Nah, pada saat itu juga adik-adik, Bapak Paulus disambut juga seorang gubernur di Pulau Malta itu. Namanya Bapak Publius. Bapak Publius ini sangat baik. Bapak Publius menyambut Bapak Paulus dan teman-teman Bapak Paulus dengan sukacita dan memanggil untuk ke rumah Bapak Publius. Dan Bapak Paulus dan teman-teman dijamu dengan makanan yang enak-enak sehingga Bapak Paulus kenyang dan teman-teman Bapak Paulus. Wow, tiba-tiba Bapak Paulus mendengar kalau bapaknya atau ayahnya Bapak Publius lagi sakit. Wow, ayahnya Bapak Publius sakit demam. Dan Bapak Paulus datang untuk melihat. Dan Bapak Paulus tidak tinggal diam. Dia berdoa untuk kesembuhan ayahnya Bapak Publius. Dan ayahnya Bapak Publius langsung sembuh. Dan orang-orang di situ mendengar bahwa Bapak Paulus berdoa untuk ayahnya Bapak Publius, dan semua orang-orang yang sakit dibawa kepada Bapak Paulus untuk didoakan. Dan semua orang di situ sangat senang dan bersukacita atas kedatangan Bapak Paulus di Pulau Malta itu. Mereka sangat bersukacita karena ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan orang-orang sakit di sana. Nah, adik-adik kelas asuhan dan Indria, apa yang kita pelajari di pagi hari ini tentang Bapak Paulus? Bapak Paulus adalah seorang pendoa, ya, seorang pendoa yang mendoakan orang sakit. Bapak Paulus punya hati untuk mendoakan orang sakit. Nah, adik-adik juga pasti bisa mendoakan teman-teman adik-adik yang sakit, yang sedang terluka, yang sedang mengalami penderitaan. Kita mendoakan mereka. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Supaya teman-teman kita yang sakit, teman-teman kita yang terluka boleh disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Jadi kita belajar hari ini bahwa dengan kuasa doa, teman kita yang sakit, teman kita yang terluka pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan. Apapun kesusahan kita, mungkin kita kesusahan belajar, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Nah, demikian saja adik-adik untuk pembacaan atau untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menghafal ayat hafalan yang
terambil di dalam Yohanes pasal 11 ayat 41b. Yohanes pasal 11 ayat 41b, yaitu dengan bunyinya, Bapa, Engkau telah mendengarkan doaku. Hafal ya, Yohanes pasal 11 ayat 41. Bunyinya, Bapa, Engkau telah mendengarkan doaku. Sekali lagi, Yohanes pasal 11 ayat 41. Bapa, Engkau telah mendengarkan doaku. Jadi yang mendengarkan doa kita adalah Tuhan Yesus. Tetap semangat adik-adik, tetap berdoa kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan setiap waktu dan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang berbicara kepada kami agar kami mendoakan juga teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang terluka, teman-teman kami yang menderita. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikian saja. Sampai jumpa di minggu depan di Sekolah Minggu Asuhan dan Indria. Tetap semangat. Bye. Halo adik-adik sekolah minggu, tak terasa kita sudah mendekati hari Natal. Wah, pasti senang ya karena kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung mengajak adik-adik semua untuk melakukan kegiatan Natal bersama keluarga. Walaupun kita masih tetap di rumah saja, sukacita Natal pasti kita rasakan karena kita melakukan kegiatan Natal bersama-sama dengan keluarga kita. Tema Natal sekolah minggu kita adalah Joyful Christmas in COVID Time. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Lalu kita akan melakukan apa ya? Yuk kita lihat kegiatan Natal bersama keluarga sekolah minggu Baptis Pertama Bandung. Pertama-tama, kita akan membuat hiasan Natal bersama keluarga. Adik-adik bisa melihat contoh hiasan Natal berikut ini. Kalian boleh membuat hiasan Natal kreasi sendiri juga loh. Tunjukkan sukacita kalian bersama keluarga pada saat membuat hiasan Natal. Jangan lupa didokumentasikan ya kegiatannya. Dan hiasan Natal yang sudah dibuat boleh dikirim ke guru kelas kalian beserta dokumentasi foto saat kalian sedang membuat hiasan Natal tersebut. Kegiatan berikutnya adalah menghias rumah kalian dengan hiasan Natal yang sudah kalian buat. Wow, bisa dipasang di pohon Natal, di atas meja, atau di bagian rumah yang sudah disepakati bersama semua anggota keluarga. Menarik ya? Kegiatan berikutnya adalah ini paling menarik. Kegiatan yang satu ini yang paling disukai oleh kita semua. Kegiatan berikutnya adalah menonton film Natal bersama keluarga. Wah, ini enaknya sambil makan popcorn ya. Kalian akan menonton satu film Natal yang telah dipilih oleh sekolah minggu. Nanti kalian akan diberitahu film yang akan kalian tonton itu apa ya. Dan setelah itu, kalian memberikan pendapat kalian tentang film tersebut. Untuk adik-adik kelas asuhan bisa diwakili oleh mama dan papa. Aduh, enaknya nih makan popcorn sambil nonton. Tambah seru kan suasana Natal kita? Masih ada lagi loh kegiatan selanjutnya. Adik-adik akan menyanyikan satu lagu Natal bersama keluarga yang sudah ditentukan oleh sekolah minggu. Nanti direkam ya dan dikirimkan hasil rekamannya kepada guru kelas kalian. Kalian bisa mengikuti -1 yang sudah diberikan atau bisa juga membuat musik aransemennya sendiri. Wah, senang sekali bisa menyanyikan lagu-lagu Natal bersama keluarga. Masih belum selesai nih.
Kegiatan berikutnya adalah membuat kartu Natal bersama keluarga. Orang tua bisa membantu anak-anak untuk membuat kartu Natal yang keren loh. Jangan lupa kartu Natalnya dikirim secara virtual kepada teman-teman kalian di sekolah minggu dan bisa langsung dikirim lewat WhatsApp grup atau juga bisa diposting di Instagram, Facebook, atau media sosial lainnya. Jadi kita saling menyapa teman-teman kita dan memberikan mereka ucapan selamat Natal. Wah, tambah semangat nih. Semakin dekat hari Natal, kita akan semakin bersuka cita. Kegiatan berikutnya adalah menyelesaikan puzzle bersama keluarga tentunya. Wah, ini kegiatan yang menantang semua keluarga untuk menyelesaikan puzzle yang diberikan oleh sekolah minggu sesuai dengan usia kalian tentunya. Ada puzzle 2 dimensi dan ada juga puzzle 3 dimensi. Jangan lupa didokumentasikan ya pada saat kalian menyelesaikan puzzle bersama keluarga. Dan setelah puzzle-nya selesai, difoto dan dikirimkan kepada guru kelas kalian. Nah, itu semua adalah kegiatan Natal yang akan kita lakukan bersama keluarga selama 4 minggu. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu cahaya di depan orang, supaya mereka melihat di depan orang perbuatan yang baik. Matius 5 ayat supaya muliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya
terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah Hendaknya terangmu bercahaya terangmu terbahaya di depan orang, di depan orang, supaya mereka melihat supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik perbuatanmu yang baik dan memuliakan kan Bapamu Bapamu yang di sorga. yang di surga. Matius Matius 5 5 ayat 16. ayat 16. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berdamai